Kebanyakan dari kita terbiasa overthinking karena ini memberikan ilusi kalau kita sedang melakukan sesuatu atas masalah yang kita hadapi sekarang. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Stop Overthinking karya Nick Trenton. Buku ini membahas kalau overthinking adalah musuh dari bahagia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Overthinking seringkali menjadi alasan utama seorang tidak bahagia. Ketika kita overthink, kita fokus pada hal negatif dan skenario terburuk, yang pada akhirnya membawa kita pada kecemasan, stres, dan bahkan depresi. Anehnya, semakin sering kita overthink, justru semakin sedikit yang bisa kita pahami. Kita jadi semakin sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Kecenderungan seseorang untuk overthinking biasanya dibentuk seiring waktu, dan tentu saja tidak bisa hilang dalam semalam. Jadi, cara satu-satunya untuk berhenti overthinking adalah mulai menjalani hidup seutuhnya. Berhenti meratapi masa lalu, cemas pada masa depan, dan fokus pada momen ini. Ketika kita bisa hidup di saat ini, maka kemungkinan kecil kita akan overthink dan mulai merasakan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa kita overthinking? Otak manusia begitu luar biasa. Kemampuan kita untuk berpikir merupakan sebuah anugerah. Kemampuan untuk refleksi diri, menganalisa, dan menginterogasi proses berpikir merupakan satu-satunya karakteristik manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Pikiran bukanlah musuh, tapi ketika kita overthinking, kita justru melemahkan kemampuan otak. Berpikir berlebihan seringkali berujung pada kesusahan. Berpikir berlebihan terkadang disebut kekhawatiran, kecemasan, stres, atau obsesi. Terasa tidak enak dan merupakan lingkaran setan. Masalah dengan overthinking adalah ketika kita berpikir melebihi apa yang baik bagi kita. Sesuatu yang ada di pikiranmu bukan masalahnya. Apa yang terus kamu pikirkan adalah hasil overthinkingmu. Jadi walaupun kamu berhasil menyelesaikan masalah tersebut, masalah lain akan datang. Jadi ketika bicara soal overthinking, kita bicara soal kecemasan. Kecemasan merupakan sebab dan overthinking adalah efeknya. Banyak orang menjadi terbiasa melakukan overthinking karena memberikan ilusi kalau kita sedang melakukan sesuatu atas masalah yang kita hadapi. Jadi misalnya kamu sedang mencemaskan soal kesehatan. Maka ketika kamu overthinking atas berbagai sebab dan solusi dari sakit yang kamu alami, maka sekilas terlihat kalau kamu sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Tapi kenyataannya, overthinking seringkali tidak membawamu kemana-mana. Karena seorang yang overthinking justru terjebak dalam sebuah siklus dari menganalisa, menolak, dan memikirkan ulang berbagai kemungkinan. Ibaratnya kamu sedang menggaruk bagian tubuh yang gatal, tapi rasa gatalnya tidak hilang. Jadi kamu bisa saja menggaruk bagian tersebut untuk merasakan rasa lega sementara. Tapi tidak lama kemudian, rasa gatal kembali muncul. Alasan lain kenapa kita sulit keluar dari siklus ini, karena kecemasan memicu ketakutan terburuk kita. Biasanya ketika seorang sedang overthinking, kondisi ini lalu diperparah dengan rasa tidak aman yang muncul. Entah soal kemampuan pribadi, hubungannya dengan orang lain, dan sebagainya. Di sisi lain, ketika kita berusaha menekan pikiran ini, hal ini malah kontraproduktif. Kamu jadi terus-terusan berpikir apa yang kamu cemaskan. Kedua, apa faktor dari overthinking? Hidup kadang bisa terasa begitu banyak tekanan. Wajar kok apabila dalam kehidupan sehari-hari kamu merasa tertekan, penuh tantangan, atau tidak nyaman. Tapi jika perasaan ini terus-menerus muncul dan menghambat kita dalam menjalani aktivitas harian, maka hal ini bisa membuat kita jadi sangat lelah. Banyak orang tidak menganggap serius ketika dirinya overthinking, padahal ini bisa berbahaya. Ada beberapa efek yang muncul. Pada fisik, kamu mungkin mengalami jantung yang berdebar-debar, sakit kepala,
pusing, imunitas menurun, dan sebagainya. Di sisi lain, mentalmu juga terganggu. Lelah, cemas, sulit konsentrasi, kurangnya motivasi, dan sebagainya merupakan efek yang mungkin saja muncul. Nah, apa sih sumber kecemasan? Pertama, diri sendiri. Sayangnya beberapa dari kita memang secara genetik lebih mudah cemas daripada orang lain. Tapi perlu digarisbawahi kalau genetik bukan satu-satunya faktor. Kedua, lingkungan. Coba lihat lagi area di mana kamu banyak menghabiskan waktu di sana, entah di rumah atau di kantor. Cek lokasinya, apakah cahayanya kurang terang, apakah berantakan, apakah berisik, dan sebagainya. Semua faktor ini bisa berkontribusi membuat kita jadi cemas. Selain lokasi, cek juga bagaimana interaksi sosial di lokasi tersebut. Apakah lokasi itu menciptakan tingkat stres yang tinggi? Namun tentu saja, setiap orang punya ketahanan fisik dan mental yang berbeda. Mungkin bagi orang lain, situasimu sekarang tidak membuat mereka stres. Tapi bagi sebagian orang lainnya, mereka justru merasakan hal yang sama seperti kamu. Tapi perlu kita pahami, kalau overthinking bukanlah sebuah keadaan yang alamiah. Ini merupakan tindakan destruktif yang bisa kita hentikan dan kita perlu memilih untuk melakukannya. Ingat, stres boleh dibilang fakta kehidupan, tapi overthinking adalah pilihan. Ketiga, tips berhenti overthinking. Ada 3 metode untuk bisa dengan cepat mengurangi kecemasan dan mengambil kendali pikiranmu. Pertama, metode 5-4-3-2-1. Metode ini cukup memberikan waktu kepada pikiran untuk kembali fokus pada panca indera sehingga kamu tidak lagi fokus pada pikiran yang penuh kecemasan. Perlahan-lahan hitung mundur dari angka 5 ke angka 1. Setiap kali kamu melakukan perhitungan mundur, ini merupakan tanda untuk terhubung dengan salah satu panca inderamu. Oke, kita coba ya. 5. Lihat 5 objek yang ada di sekitarmu. 4. Dengar 4 suara yang berbeda. 3. Rasakan 3 sensasi yang berbeda. 2. Cium 2 bau yang berbeda. Dan 1. Identifikasikan 1 rasa. Kedua, metode counter belief experiment. Di balik setiap kali kamu overthinking, ada sebuah keyakinan yang lemah. Misalnya, ketika kamu overthinking sebelum presentasi atau interview, kamu mungkin percaya kalau kamu kurang persiapan dan kemungkinan besar akan gagal. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Coba balas pikiran yang negatif dengan pikiran positif. Jika kamu percaya kalau kamu tidak siap untuk presentasi, maka kamu ciptakan kepercayaan yang berlawanan, yaitu kalau kamu sudah melakukan segala persiapan untuk presentasi tersebut. Luangkan waktu minimal 1 menit untuk meyakinkan dirimu pada kepercayaan yang baru. Carilah bukti kalau kamu sudah melakukan persiapan dengan maksimal, mulai dari mempersiapkan slide presentasi, melakukan role play sebelum presentasi, dan sebagainya. Bukti ini akan mendukung kepercayaan kamu yang berlawanan hingga akhirnya kecemasanmu berkurang dan pikiran overthinkingmu menjadi lebih tenang. Ketiga, metode untuk menunda cemas. Ketika kamu sedang mengerjakan sesuatu lalu tiba-tiba muncul kecemasan, coba buka kalender dan atur waktu 15 menit sebagai waktu untuk cemas. Biasanya ketika jam itu tiba, kamu kemungkinan besar sudah lupa apa yang kamu cemaskan. Umumnya, kecemasan hanya butuh diakui. Ketika kita menjadwalkan waktu untuk cemas, kita mengakui ada kecemasan dan memblok waktu tersebut agar tidak melebar ke waktu yang lain. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.